Salam sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yes, mari kita hidup sehat pemirsa. Mulai dari hari ini, saya Dilo senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua dengan harapan Anda dalam keadaan yang sehat, produktif dan juga bahagia bersama keluarga. Namun apabila saat ini Anda sedang dalam keadaan sakit dan juga belum mendapatkan solusi, salah satu solusi langsung yang bisa Anda dapatkan adalah menjadi narasumber di Go Healthy dengan cara email riwayat kesehatan Anda dan semoga Anda nanti terpilih dan bisa datang di sini dapat solusi langsung. Kita kenalan dulu dengan para praktisi kesehatan akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Ada Mas Boyke dan Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam Mas sehat Edwin. pemirsa. Halo Bapak Raja, selamat datang di Go Healthy Pak. Selamat datang, terima kasih. Iya Pak, bagaimana kabarnya saat ini Pak? Saat ini kondisi bagus, baik. Tapi supaya Bapak bisa lebih rileks, kita main dulu. Ada benar atau salah? Oke. Ada dua pernyataan. Pertama, gula darah tinggi bisa memicu rusaknya katup jantung. Benar atau salah? Benar. Iya, saya sendiri mengalami. Oh, Mengalami, Pak. pengalaman. Rusak katup jantungnya Pak? Iya. Katanya waktu itu sampai Bapak tidak sadarkan diri, benar Pak? Iya, karena ini juga penyumbatan, jadi bypass saya akhirnya kan. Akhirnya di bypass, jadi Pak. dua, katupnya juga, Iya. salurannya juga. Awalnya diabetes ya. Awalnya diabetes, Oke. sehingga berpengaruh ke itu. Jawabannya tepat. Yes. Semua itu disebabkan oleh karena darah yang kental. Ya, kita tahu katup jantung itu dia bertugas untuk memasukkan darah ke dalam jantung, mencegah pembalikan daripada darah, kemudian mencegah juga terjadinya turbulensi ya daripada darah itu sendiri. Oleh karena itu darahnya harus sehat. Kita bisa bayangkan nggak pemirsa, kalau darah itu kental, bagaimana dia bisa memompa sesuatu yang kental seperti itu? Akibatnya apa? Kalau terjadi seperti itu, maka lama-lama katup jantungnya akan rusak. Ya, dan tadi dikatakan juga bahwa kekentalan darah itu bukan hanya menimpa katupnya saja, tetapi kepada keseluruhan daripada tubuh kita. Ya, ini kena ke jantung. Saya sekarang tinggal kita mikir aja menyumbat di mana. Kalau menyumbatnya di kepala ya terjadinya stroke, pembuluh darah kepala. Ya, di ginjal ya terjadi gagal ginjal. Kita ulangin ya bahwa gula darah tinggi bisa memicu rusaknya katup jantung. Pernyataan ini adalah benar. Yes, benar satu Pak. Bagus, Benar, satu lagi. Satu lagi Pak. Satu. Dapat hadiah. Ini dia pernyataan yang kedua, bunyinya begini. Diabetes hanya bisa diturunkan oleh ibu. Benar atau salah Pak? Salah. Salah. Kenapa salah Pak? Saya perhatikan di banyak situasi ya, keluarga lain, teman-teman apa semua, ada yang dari bapak, ada yang bahkan nggak ada bapak, nggak ada ibu, bisa juga kena gitu. Jadi jawaban Bapak ini tepat sekali. Yes, ya. Diabetes ini bukan salah satu penyakit yang diturunkan dengan jenis kelamin. Jadi meskipun jenis kelamin apapun ini bisa menurunkan diabetes pada anaknya atau cucunya. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun dan kapanpun jika orang tersebut tidak menjaga pola hidupnya dan tidak menjaga pola hidup sehatnya, maka diabetes ini bisa menyerang. Oke, terima kasih Mas Urman. Kita ulangi sekali lagi ya bahwa diabetes hanya bisa diturunkan oleh ibu. Pernyataan ini ternyata salah. Oke, Pak, luar biasa Bapak Raja. Hadiah Dapat dong. hadiah. Bapak diterima ya Pak ya. Luar biasa Terima Pak. kasih. Mari kita lihat, ini perjalanan hidup dari Bapak Raja. Raja Bambang Sutikno, walaupun sudah berusia 79 tahun dan mengeluhkan sejumlah masalah kesehatan, ia merasa perjalanan hidupnya dalam menghadapi penyakit patut dijadikan pelajaran. Masalah kesehatan Raja muncul pada tahun 1986 lalu. Kala itu, kadar gula darah dan kolesterolnya tercatat cukup tinggi. Kemungkinan hal ini karena kebiasaannya dalam mengkonsumsi minuman manis saat bekerja dan juga aktif merokok. Tanpa ia sadar, masalah tersebut membuatnya harus membayar mahal karena pada tahun 2000, ia mengalami penyakit jantung karena klep jantungnya bocor. Dan beberapa tahun kemudian, Raja kembali mengalami masalah jantung. Dokter pun mengatakan bahwa ia harus menjalani operasi bypass. Kini, Raja hanya bisa berjuang untuk bisa hidup lebih sehat. Ia ingin kesehatannya dapat membaik dan tidak terulang kembali seperti dulu. Pak,
Kalau boleh saya tanyakan, Bapak Raja sudah pakai teknologi laser dan Bapak sudah mengajar bahasa Inggris begitu lama, Pak, lebih dari umur saya, Pak. Bapak bisa nggak perkenalkan diri? Silakan, Pak. Well, my name is Raja Bambang Sutikno. I am from Pekanbaru. I study in IKIP Malang. I work in Irian, Papua. I work in Bali, especially in Jakarta, of course. Almost in every big cities in Indonesia, I visited teaching management. Wow. Yeah. That's all I think. Luar biasa, Bapak Raja. Tapi yang pengen kita tahu, Pak, setelah menggunakan teknologi laser dengan histori diabetes yang begitu parah, bahkan pernah gula darahnya 500, Pak ya? Iya. Kondisi saat itu bagaimana 500? Pingsan, kemudian kaki saya membengkak. 2 kali ini besarnya nih, kiri kanan bengkak. 2 kali, Pak. Berarti jalan udah mustahil, Pak? Ya dari tempat tidur aja gitu kan, dikasih obat, kita pipis terus di tempat tidur. Setiap 15 menit pipis gitu, karena dikasih obat kan. Kemudian dokter spesialis jantung datang, bilang jantung saya udah bengkak, harus bypass. Ternyata waktu itu Bapak baru tahu ternyata diabetes bisa menyebabkan ini, benar, Pak? Sepintas-pintas, cuman nggak dianggap serius gitu. Oke. Ya, tapi kuncinya kan Bapak sudah take action nih sekarang. Bapak pakai teknologi laser. Nah sekarang kondisinya bagaimana, Pak? Apa saja kemajuan sudah Bapak alami? Ya, yang saya rasakan udah beberapa kali terakhir ini periksa kolesterol, itu udah bagus lah. Bagus. Di bawah. Sebelumnya berapa, Pak? Saya kan pernah sampai 300. Ya. Sekarang normal. Sekarang kan sekitar 170. iya, normal. Bagus. Iya. Sudah normal. Oke. Gula darahnya bagaimana, Pak? Bagus 110, 100, Ya, 120. bagus. Ya. Nah, kondisi badan bagaimana? Lebih segar nggak setelah menggunakan teknologi laser? Tentu lebih segar ya, karena tensi juga saya kan tiap bulan ngambil obat ke rumah sakit itu. Iya. Ketemu dokter, Sekalian internis, tensi gitu. ketemu internis, sekalian resep untuk 1 bulan. Iya. Periksa terus itu normal terus. Ya. Untuk kondisi tidur, apakah masih harus diperbantukan atau mungkin sudah lancar bagaimana, Pak? Semenjak saya selesai operasi jantung, bypass, itu tidur saya itu hanya 2 jam. Kadang kurang, lebih dikit lah. Tapi nanti kira-kira 3-4 jam lagi ngantuk lagi, tidur lagi, 2 jam lagi. Oh, gitu. terpotong gitu ya. Jadi sehari itu saya tidur bisa 5-6 kali. Tapi bangun tidur ya enak aja gitu kan. Oh, masih ya. seger lah gitu, bangun tidur seger gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong perubahan pola hidup yang sudah Bapak rubah, apa aja, Pak? Pola hidup yang serubah sebetulnya banyak ya. Ya dulu makan 3 kali sehari, sekarang 2 kali. Oh, dikurangi. Ya, ngurangi makan. Iya. Dulu makan nasi enak aja gitu ya. Sekarang nggak berani kan. Dan masak nasi itu pakai teknologi rice cooker yang airnya tuh nggak bercampur dengan berasnya tuh kan. turun ke Airnya di bawah. bawah, berasnya di atas, nanti masak itu. Oke. Ya kan. Nah, Ya, berarti istri juga memakai teknologi memasak, Iya. teknologi lasernya juga dipakai. pakai juga. Kondisinya bagaimana? Oh, nggak ada penyakitnya tuh. Wih, nggak ada penyakitnya. Jadi istri menggunakan itu sebagai pencegahan Iya, supaya iya. tidak terkena diabetes. Iya, rajin, dia lebih rajin dari saya makanya. Ini menjadi pelajaran bagi pemirsa di rumah bahwa kita tidak bisa sepele dengan yang namanya diabetes. Diabetes ini kita sebut sebagai mother of all disease. Anaknya banyak, komplikasinya banyak. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita ini bisa terkena komplikasi dari gula darah yang tidak terkendali. Gula darah ini jika lewat di pembuluh darah kita maka akan merusak semua yang dia lewati. Nah, tapi Pak Raja sendiri ini sudah menyadari ini katup jantungnya sudah tidak baik, kemudian pembuluh darah jantungnya sudah tidak baik, maka Pak Raja mengambil keputusan untuk menjaga organ penting lainnya. Jangan sampai ini Pak, ya, organ otak, organ ginjal ikut rusak gara-gara gula darah yang tidak terkendali. Nah, kenapa sih pada dasarnya yang namanya teknologi laser ini bisa membantu untuk menjaga kadar gula di dalam darah kita? Karena dengan kita rutin mengkombinasikan antara pola hidup sehat, tidur yang cukup, olahraga yang cukup, mengelola stres, dan kita tambahkan teknologi laser, disinilah peran teknologi laser untuk menstabilkan kadar gula di dalam darah kita. Bahkan tekanan darah kita juga akan ikut terkendali dan kolesterol kita terkendali. Dengan begitu, kita sudah menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, untuk pemirsa di rumah, ayo kita tiru apa yang sudah dilakukan oleh Pak Raja sendiri. Kebaikannya kita ambil, pelajarannya kita ambil, dan kita mulai gunakan teknologi laser untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Bahwa teknologi laser ini sebagai investasi dalam keluarga bisa dipakai bersama-sama suami dan istri. Untuk apa?
agar Pak Raja juga pemirsa di rumah bisa bersama pasangan menua dengan sehat dengan kondisi darah dan pembuluh darah yang berkualitas. Ya. Oleh karena itu, yuk kita gunakan teknologi laser untuk menjaga agar hidup kita tetap sehat dan berkualitas. Ya bagi saya agar jangan sampai kena lagi kan. Ya. Karena jantung ini kan walaupun sudah pernah operasi kan ada kemungkinan. Betul, Iya, kena ada lagi. kemungkinan Jadi lain. saya harap dengan memakai teknologi laser Yes. bisa mencegah jangan sampai kena lagi. Amin, Pak. Pemirsa, ayo take action sekarang juga. Gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk bantu atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Seperti serangan stroke, jantung, dan lain-lainnya. Dokter laser alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, balik lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Gimana pemirsa? Bapak Raja datang di sini narasumber kami, di mana dia mengalami yang namanya diabetes, komplikasinya menjadi penyakit jantung. Penyesalan datang selalu di akhir. Tapi yang pasti dia adalah dia sudah take action menggunakan teknologi laser pemirsa. Anda juga bisa begitu. Ada satu lagi nih, antioksidan. Ini dia, tahukah Anda manfaat antioksidan untuk kesehatan jantung dan anti-aging? Mas Firman, silakan. Ya, mungkin kita di sini mau membahas beberapa jenis vitamin yang dia bersifat sebagai antioksidan ya. Vitamin apa saja? Ada provitamin A, ada vitamin E dalam bentuk tokoferol. Tapi pastinya vitamin-vitamin inilah yang nanti bekerja sebagai antioksidan dan mencegah terjadinya efek buruk dari radikal bebas itu sendiri. Vitamin E ini sendiri ternyata sudah banyak penelitiannya, bisa menjaga kesehatan jantung kita, bisa mencegah terjadinya penuaan dini, dan yang pastinya menjaga agar sel-sel tubuh kita termasuk sel-sel kulit kita ini regenerasinya makin baik dan makin terjaga dengan baik lagi. Selain itu, vitamin E ini juga dia berperan penting dalam menjaga kesehatan mata kita. Dan yang paling penting adalah ketika kita sudah tahu bahwa kondisi jantung kita ini sudah bermasalah dan kulit kita semakin kelihatan tua, maka kita mengkonsumsi vitamin E harus dalam jumlah yang cukup banyak dan juga jumlah yang optimal. Namun kadangkala kita tidak tahu berapa sih jumlah yang harus kita butuhkan dan kita tidak menyadari bahwa jumlah vitamin E yang kita konsumsi ini cukup sedikit untuk memenuhi kebutuhan harian kita. Untuk itulah peran dari yang namanya suplemen antioksidan yang mengandung vitamin E untuk menjaga kesehatan jantung, kulit, dan juga mencegah penuaan dari organ-organ penting di tubuh kita. Bapak Raja, konsumsi antioksidan nggak secara suplementasi? Khusus nggak ada yang suplemen. Oh, nggak ada. Iya. Tapi sekarang dengan mengetahui manfaatnya, Bapak tertarik nggak mengkonsumsi misalnya suplementasi antioksidan yang lengkap semuanya ada di situ? Iya, tertarik. tentunya Tertarik ya? kan, Oke. ya. Nah, ini Bapak sadar ternyata suplementasi bukan obat, Iya. ya berbeda. Iya. Tapi jikalau dua-duanya berjalan bersama-sama, manfaatnya besar untuk kita. Iya. Ngomong-ngomong tentang pola makan, Pak. Diabetes dan penyakit jantung erat hubungannya dengan makanan tentunya. Iya, iya. Pola makan dulu yang menyebabkan diabetes itu seperti apa, Pak? Yang menyebabkan diabetes ya tentunya yang manis-manis ya. Minuman-minuman, makan makanan, termasuk makan nasi putih istilahnya, nasi putih. Itu makannya kan banyak sampai 2-3 piring gitu ya. Saya ingat Sayur bagaimana, Pak? dulu kurang sekali gitu. Tapi sekarang saya banyak sekali makan sayur, buah-buahan ya. Kalau dulu mah udah
udah nggak mungkin Pak ya? Dulu banyak kan daging ya, hobinya makan ayam, makan daging sapi, kadang daging kambing gitu ya. Ya itu udah lewat lah zaman dulu itu ternyata. Sudah bertobat Pak? Ya tobat istilahnya. Tapi kan sekarang kita lihat Bapak sudah take action, sudah berubah. Kalau boleh saya tanyakan Pak, penggunaan teknologi laser berapa kali sehari Pak? Rata-rata 1 kali sehari. 1 kali di saat apa Pak? Pagi atau malam? Biasanya malam sebelum tidur. Malam sebelum tidur. Iya. Nanti bisa ditambahkan 1 kali lagi Pak. Oke, pas lagi sibuk lupa. Padahal boleh aja dipakai ya kan. Boleh. Lagi Bahkan kerja dipakai. penggunaannya juga praktis loh Iya. Pak ya. Iya. Cuma ditaruh di pergelangan tangan. Sambil Saat kita mau tidur, aktivitas ya, boleh. tidurnya bisa lebih nyenyak sebenarnya. Ketiduran juga nggak apa-apa. Ketiduran sebenarnya. juga nggak apa-apa, tuh dia akan mati sendiri. Iya, Kemudian iya, betul. pagi karena kita mau aktivitas, kita butuh energi, kita bisa gunakan. Penasaran dikit Pak, yang namanya bypass itu kan berarti dadanya dibuka begitu Pak ya? Ya ini ada bekas gergajinya. Ada bekas gergaji. Maksudnya besi Nggak gergaji dijahit gitu kan. Itu nggak digergaji Pak, dibuka. Dibuka Pak ya. Keluarga terdekat, istri, anak-anak, waktu Bapak di bypass itu bagaimana Pak? Memberi semangat ya, memberi support ya, memberi doa ya kan. Iya, iya. Hadir semua di rumah sakit. Kenapa harus sampai di bypass Pak? Karena kan diperiksa. Iya. Pertama setelah saya pingsan itu, jantung saya kan bengkak katanya. Iya. Jadi harus dioperasi. Saya sebetulnya minum obat itu sampai 15 tahun. Oh gitu, sebelum Jadi operasi. bukan obat bypass, obat klep. Nah. Obat klep jantung. Jadi saya pertama kali ketahuan klep saya bocor, Iya. itu sekitar tahun 99 apa 2000 gitu lah. Atau 98, sekitar udah lama sekali. Sampai akhirnya tahun 2016 itu yang Iya. saya pingsan karena tinggi itu, Iya. periksa udah ketemu bocor, ya ini nggak bisa lagi dibantu pakai obat, harus. Dokternya mengatakan ini operasi besar karena 2 sekali jalan, bypass dengan klep. Nah sudah ditanyain mau ganti klep pakai apa gitu. Ya kan ada yang Ada metal, besi, ya kan, ada ada yang metal, dari hewan gitu kan. Saya bilang ya terserah dokter aja yang lebih tahu, udahlah nyerah aja gitu kan. Nah, setelah dioperasi ternyata klep saya itu tidak perlu diganti tapi cukup diobras. Istilah dokternya gitu, diobras. Jadi dijahit aja tuh diobras. Kemudian bypassnya memang benar-benar di bypass, diambil urat dari Kaki. dari sampai ke paha ini kan gitu. Oke. Tapi yang saya senang adalah bahwa Pak Raja ini memikirkan, jangan sampai saya sudah di bypass terjadi lagi penyumbatan, operasinya 2 Yang kali. kedua nanti. Karena sampai ya di bypass itu sampai dikatakan dia digergaji. Jadi beliau memutuskan untuk menggunakan teknologi laser. Dan ternyata seperti apa sih teknologi laser ini bisa membantu kondisi darah dan pembuluh darahnya Pak Raja seperti ini. Jadi darah Bapak tuh dulu seperti ini Pak Raja ya, Ke jantung menggumpal ya, pembuluh darah ke jantung, bahkan katupnya pun ya, karena daerah katupnya itu akhirnya karena kentalnya itu sampai rusak karena dia kan harus memompa ya sesuatu darah yang kental. Nah, di si teknologi laser ini pemirsa ya juga Pak Raja, ini dia ketika dinyalakan 3 sinar merah biru kuningnya ini, yang pertama sinar merahnya akan memecahkan daripada gumpalan darah. Akibatnya apa? Aliran darah menjadi lancar, oksigen dan nutrisinya sampai ke organ-organ vital. Nah, yang kedua, dikatakan tadi tensi saya juga sekarang sudah mulai normal karena ada sinar biru. Nah, si sinar birunya itu tadi dia membantu mengaktifkan nitric oxide. Nitric oxide itu yang mengakibatkan pembuluh darahnya bisa menjadi lebih lentur. Kita tahu Pak, makin tua kan kita makin kaku pembuluh darah ya. Karena adanya radikal bebas. Nah, dia dengan nitric oxide itu dilebarkan. Akibatnya apa? Tekanan darah menjadi turun. Demikian juga dengan kolesterol. Ya, kolesterol Bapak makanya setelah menggunakan teknologi laser kenapa Bapak menjadi lebih segar itu adalah karena baik gula darah maupun kolesterol ya akan diubah ya di dalam mitokondria, gudangnya atau pabriknya energi itu menjadi energi. Akibatnya apa? Kadar gula turun, kadar kolesterol turun. Pada Bapak ini kan kadar kolesterolnya yang turun, tetapi energinya menjadi bertambah. Bahkan teknologi laser ini sudah dikembangkan sehingga ada yang namanya teknologi laser intranasal. Teknologi laser ini dia yang dimasukin ke rongga hidung kita sebutnya sebagai intranasal. Nah, dia akan menyinari pembuluh darah di rongga hidung kita. Ada yang namanya plexus di sana. Sehingga aliran darah di area kepala kita itu akan lancar kembali. Dan yang pastinya yang namanya pembuluh darah ketika dia disinari oleh
teknologi laser, maka pembuluh darah ini akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Pembuluh darah kita akan melebar kembali dengan adanya nitric oxide yang lebih optimal, dan yang pastinya bisa mencegah dan mengembalikan kekakuan pembuluh darah. Pembuluh darah menjadi lebih elastis, aliran darah lebih dilancarkan kembali, dan mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah akibat dari trombus atau plak pada pembuluh darah kita. Selain itu, teknologi laser yang di pergelangan tangan juga akan menyinari titik-titik akupuntur. Ada PC6, PC7, HT4, 5, 6, 7, yang kesemuanya titik akupuntur ini menjaga kondisi aliran darah kita, menjaga kondisi psikologis kita, dan menjaga agar jantung kita tetap sehat. Kita tambahkan nih antioksidan untuk menghalau efek buruk daripada radikal bebas yang tadinya terpapar di tubuh kita. Bahkan paparan radikal bebas ini kadang-kadang tidak kita sadari, dari makan yang tinggi gula, makan tinggi lemak, bahkan metabolisme sendiri itu dia akan menghasilkan yang namanya radikal bebas. Dan kita harus sempurnakan nih, kita tambahkan teknologi laser untuk menjaga kondisi tubuh kita. Jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Banyak sekali anggota masyarakat Indonesia memakai teknologi laser supaya kondisi kesehatannya terbantukan dan bisa mencapai kualitas darah yang lebih baik. Ini dia kisah mereka. Merasa lemas, kurang gairah, dan lebih banyak tidurnya karena letih. Terutama dari kualitas hidup saya, kualitas tidur saya menjadi lebih baik. Tensi saya menjadi jauh lebih normal, lebih stabil. Jadi saya meyakini bahwa peran teknologi bagi peningkatan kualitas hidup kita, peningkatan kualitas kesehatan kita amatlah penting. Itu dia pemirsa, kuncinya adalah jangan anggap sepele kondisi kesehatan Anda. Mari kita medical check up, kita pakai teknologi laser terutama dibarengi dengan pola hidup yang sehat. I've been using the laser technology for more than 3 years. And actually, I really feel the benefit, especially to control my cholesterol, to control my tension, blood pressure, and I hope it will also control my diabetic condition by increasing the frequency of using this technology. My diabetic condition will be better. Right now, I use only once in a day. But doctor remind me, suggest me to have 2 or 3 times in a day. All right. Okay. I hope I will do that. And all of you, let's do it together. Yes. Thank you very much. Thank you Mr. Raja, stay healthy ya. Pemirsa, keluhan hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, sulit tidur menjadi masalah besar para lansia. Solusi demi solusi sudah kami berikan dan Pak Raja juga sudah menggunakan teknologi laser. Saatnya Anda juga menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada kolesterol tinggi, diabetes, hipertensi, dan harapan kita dengan penggunaan yang rutin akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya melancarkan aliran darah di area kepala kita, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang masih muda dan belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ayo, segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.